Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kewirausahaan. Jumpa lagi dengan kami, tim pengabdian pada masyarakat dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telkom University. Masih dalam suasana Lebaran, segenap tim ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Perkenalkan, saya Mediani Kris Eka Putri, Ketua Tim Pengabdian pada Masyarakat, dengan dua orang anggota, yaitu Bapak Tri Jatmiko dan Bapak Candiwan. Pelatihan kewirausahaan dan digital marketing ini akan dilaksanakan secara daring mengingat situasi pandemi COVID-19 ini. Namun, kami harap Bapak dan Ibu tetap semangat untuk mempelajari materi yang akan kami sampaikan dan juga semangat menimba ilmu. Baiklah, pelatihan kewirausahaan dan digital marketing ini juga akan terdapat sesi tanya jawab dan diskusi. Oleh karena itu, semoga acara ini berjalan lancar sehingga Bapak Ibu dapat mengikuti seluruh rangkaian acara ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas partisipasinya dan semoga ilmu yang kami sampaikan akan bermanfaat. Selanjutnya materi akan dibawakan oleh Bapak Tri Jatmiko dan Bapak Candiwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesediaannya untuk mendengarkan sharing saya tentang digital marketing. Kita mulai dari dua hal. Pertama, yang paling mudah adalah Bapak-Bapak dan Ibu menggunakan marketplace. Apa itu marketplace? Marketplace adalah web jejaring yang menjadi intermediary, penengah antara konsumen dan penjual. Contohnya adalah Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan lain sebagainya. Yang kedua yang hari ini kita bahas adalah terkait dengan direct online trading atau perdagangan menggunakan daring secara langsung. Pertama, kita lihat di gambar adalah Bapak-Bapak dan Ibu sekalian harus membuat surat elektronik atau email. Email khusus untuk bisnis atau untuk perdagangan Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Oke, setelah Bapak-Bapak dan Ibu semuanya mendapatkan email address atau alamat surat elektronik, maka Bapak dan Ibu sekalian bisa membuat akun. Ya, jadi ada nama akunnya, ya, pilih nama pengguna Anda, buat sandi, konfirmasi sandi, dan sebagainya dan sebagainya. Salah satu langkah berikut adalah membuat web dari bisnis atau perdagangan Bapak-Bapak dan sekalian. Cara membuat web adalah Bapak dan Ibu sekalian bisa menggunakan email yang sudah Bapak miliki atau surat elektronik yang sudah Bapak miliki alamatnya untuk mendaftarkan di platform-platform lain selain Gmail. Apa saja yang bisa Bapak Ibu daftarkan? Sangat banyak. Bisa menggunakan platform Facebook, platform Twitter, platform Instagram, ya, atau menggunakan YouTube, ya. Bahkan menggunakan WhatsApp, Line, dan sebagainya bisa dipakai untuk memperkenalkan atau mempromosikan produk Bapak Ibu sekalian. Kemudian apa yang harus ditampilkan dalam platform yang Bapak-Bapak dan Ibu masuki tadi? Tentu saja adalah buatlah konten, buatlah isi dari promosi Bapak Ibu sekalian. Nah, ada beberapa langkah untuk membuat konten. Yang paling sederhana adalah membuat foto produk. Jadi foto produk ini sekarang sangat mudah dibuat, ya, dengan menggunakan telepon pintar atau smartphone. Kita bisa membuat foto produk. Ya. Sebaiknya foto produk itu disiapkan latar yang bagus dan kontras dengan produk Bapak Ibu sekalian.
Hal lain yang bisa dibuat adalah membuat video tentang produk selain foto. Ini juga gampang dilaksanakan karena saat ini hampir semua orang memiliki telepon pintar atau smartphone dan memiliki fitur untuk membuat video, sehingga nanti pelanggan bisa mendapatkan informasi yang komplit gitu. Oke, apabila konten tersebut sudah jadi, baik berupa foto maupun berupa video, maka Bapak dan Ibu sekalian bisa upload ya, ke platform yang ada untuk mempromosikan produk. Nah, bagaimana cara mengupload konten? Upload ke platform yang ada, kemudian tambahkan penjelasan lengkap tentang produk Bapak Ibu sekalian. Kemudian jangan lupa mencantumkan nomor kontak pemesanan dan jangan lupa juga membuat format pesanan, di mana nanti pelanggan Bapak Ibu dan sekalian bisa membuat format secara mudah sehingga bisa memesan produk-produk Bapak dan Ibu sekalian. Langkah berikutnya adalah memperluas jangkauan promosi dengan cara mengoptimasikan media sosial. Bagaimana memperluas jangkauan promosi tersebut? Pertama, biasanya kita harus menggunakan hashtag pada Instagram misalnya. Kemudian hal lain adalah memakai fitur promosi berbayar misalnya. Yang lainnya lagi, yang ketiga misalnya yang bisa kita pakai adalah apabila bisnis atau dengan Bapak Ibu sekalian sudah cukup luas, Bapak dan Ibu sekalian bisa memakai atau mengendorse influencer. Influencer itu adalah orang-orang yang mempunyai banyak followers atau pengikut di dalam misalnya di Instagram dan sebagainya. Berikutnya adalah apabila Bapak-Bapak dan Ibu sekalian sudah mendapatkan pelanggan yang diinginkan, baik dalam segi jumlah dan segi kualitas, maka yang penting adalah bagaimana menjaga hubungan baik dengan pelanggan tersebut, supaya pelanggan tersebut tidak pindah ke pedagang lain. Ya, jadi cara yang paling mudah adalah meminta feedback, umpan balik tentang produk-produk Bapak sekalian. Dan yang terakhir adalah bagaimana menjaga loyalitas dari pelanggan tersebut. Dalam program Abdi Mas ini, saya akan coba sharing terkait digital marketing. Bagaimana cara memulai digital marketing? Ya. Nah, pertama-tama kita masuk ke website atau URL https://mail.google.com ya. Nah, Anda klik atau tulis URL ini atau website ini, maka nanti Bapak Ibu sekalian akan ada layar seperti ini ya. Bapak Ibu langsung klik di sini aja ya. Buat akun ya. Nanti akan tampil. Nah, akan tampil seperti ini. Ya. Bapak Ibu akan diminta mengisi field atau kotak-kotak yang ada di sini ya, di layar ini. Nah, akan diminta ngisi nama. Aturannya, nama harus sesuai dengan bisnisnya dan kata kunci produk ya. Harus buat kata sandi ya atau password ya. Buat sandi, confirm, terus tanggal lahir juga. Setelah Bapak Ibu ngisi, kemudian juga diminta nanti ngisi yang lainnya ya, misalkan tanggal lahir, gender, nomor ponsel, email dan sebagainya ya. Kemudian setelah itu sini Bapak Ibu lihat ya, buktikan bahwa Anda bukan robot. Ini Anda ketik di sini, kemudian lokasinya ya Indonesia, langkah berikutnya. Nah,
Setelah Anda sukses bikin Google Business, maka seperti ini ya. Nah, saya sekarang akan menjelaskan mengenai manfaat Google Businessku itu. Setelah Bapak Ibu dapatkan akun Google Businessku, apa sih manfaatnya yang dapat kita petik dari punya akun tersebut ya. Jadi pertama manfaatnya adalah produk kita dipromosikan oleh Google Map ya. Otomatis langsung di Google Map itu tampil ya searching kita tuh ya, alamatnya di mana dan sebagainya. Yang kedua adalah kita akan mendapatkan review dari pelanggan sebagai sarana untuk promosi. Kemudian meningkatkan kunjungan ke bisnis kita ya. Jadi dengan Google Businessku kita akan bisa dilihat oleh banyak orang. Nah, selain di Google Businessku juga bisa juga Bapak Ibu saya mendaftar di platform yang lain ya untuk meningkatkan penjualan. Bisa di Facebook, di Twitter atau Instagram. Nah, ini contoh akun Google Businessku dengan nama Memoja Waffle. Nah, buatlah konten untuk produk Bapak Ibu di Google Businessku ya, atau di sosmed yang lain lah ya. Nah, bagaimana kita membuat foto yang bagus itu seperti apa? Nah, bisa ini tip and trick yang perlu Bapak Ibu perhatikan ya. Siapkan latar belakang yang bagus dan kontras dengan produk Anda. Selain itu, perhatikan pencahayaan ya. Pastikan cukup cahaya dan tidak membelakangi cahaya. Sudut foto, cari sudut foto yang bagus dan mendukung produk Anda. Nah, angle fotonya harus bagus. Buatlah beberapa foto dari sudut-sudut yang berbeda. Sehingga pelanggan tuh bisa lihat produk kita tuh utuh dari segala sudut. Nah, kalau tentang video bagaimana? Nah, ini tip and triknya untuk video. Untuk video, bisa dari video yang simpel ya, seperti 15 detik untuk memperlihatkan produk dari segala sudut. Bisa juga membuat video iklan yang menggunakan alur cerita biar lebih menarik. Jadi bisa juga yang ketiga mengenai film pendek ya. Ini 3 hal ini tergantung kebutuhan Bapak Ibu sekalian ya. Nah, upload juga konten-konten ke platform yang ada ya. Bagaimana sih yang harus diperhatikan untuk upload konten itu ya. Jadi yang pertama upload kontennya ya ke platform yang Bapak Ibu inginkan. Kemudian jangan lupa cantumkan deskripsi yang lengkap ya. Kemudian seandainya produk itu sudah lengkap, maka cantumkan juga kontak pemesanan. Kontak pemesanan Bapak Ibu tuh nomor handphone, nomor WA, atau email, atau mungkin live chat ya. Kemudian buat juga format pesanan sehingga informasi lengkap seandainya itu terjadi transaksi, baik alamat pengiriman, nomor handphone, dan sebagainya ya. Dalam hal optimasi Google Businessku ini, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu tadi informasi bisnis harus lengkap, baik produk maupun saat pendaftaran ya. Kemudian yang kedua optimalisasi ya. Nah, optimalisasi untuk apa optimalisasi? Yaitu berupa postingan, foto, video ya. Kemudian review produk diperbanyak ya. Jadi bagaimana pelanggan itu supaya dapat membeli produk Ibu, maka harus banyak review. Nah, yang keempat, nama produk harus sesuai dengan yang dijual. Nah, itu beberapa hal yang harus Ibu Bapak perhatikan untuk melakukan optimalisasi di Google Businessku. Yang lain terkait penjualan ini,
perluas jangkauan promosi dengan cara mengoptimalkan media sosial. Perluasan jangkauan untuk promosi ya bisa dilakukan berbagai cara ya. Bisa menggunakan hashtag pada Instagram ya. Kemudian ada juga fitur promo berbayar dari baik di Google Businessku juga bisa melakukan berbayar atau di sosmed yang lain ya. Kemudian untuk promosi itu bisa juga digunakan endorse dari influencer. Nah, hal lain yang perlu diperhatikan adalah pertama, bagaimana cara melakukan keep in touch dengan pelanggan. Nah, ya pertama harus bisa say hello atau basa-basi ya. Nah, kemudian mendapatkan feedback dari pelanggan, bagaimana produk kita. Jadi harus perhatikan nih ya, feedback pelanggan tuh perhatikan. Apa positif ya tadi saya bilang, alhamdulillah. Cuma kalau negatif ya harus diperhatikan untuk diperbaiki. Nah dengan memperhatikan itu, diharapkan kepuasan pelanggan membeli produk kita terpenuhi. Sehingga dengan demikian loyalitas pelanggan kita lebih tinggi ya atau terjamin ya. Sehingga produk kita akan tetap diminati oleh pelanggan. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan terkait digital marketing. Mohon maaf apabila dari kami ada kata-kata yang tidak berkenan atau tidak sesuai.